4303020064. Saya dari kelas 2B, Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan pertanyaan dari teman saya, yaitu tugas Al-Quran. Baik, kita masuk ke nomor 1 ya teman-teman, yaitu bagaimana cara merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran. Untuk bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran dapat melalui beberapa pendekatan. Mukjizat yang berkenaan dengan redaksi dapat kita pahami melalui pendekatan sastra Arab, analisis terhadap bilangan atau angka. Sedangkan kemukjizatan yang terkait dengan isi dapat dipahami melalui pendekatan isi atau pendekatan hukum. Sains dan teknologi, hal-hal yang gaib datang seperti janji dan ancaman Tuhan maupun pendekatan ilmu-ilmu lain. Di sini diperlukan kesiapan orang yang ingin menangkap atau menerima mukjizat itu. Sebab kalau tidak ada kesiapan atau kesediaan untuk menerima, seberapa banyak mukjizat pun tidak akan ia rasakan. Lanjut yang ke nomor 2, yaitu bagaimana menurut Anda tujuan mempelajari ilmu tentang sejarah ulumul Quran? Ya, jawabannya, manfaat mempelajari ulumul Quran yaitu membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran dan menarik atau istinbat hukum dan adab dari Al-Quran, serta mampu menafsirkan ayat-ayatnya. Lanjut ke nomor 3, jelaskan bagaimana proses penurunan wahyu dari Allah pada Jibril. Jawabannya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses pewahyuannya, terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Mengenai hal ini, Nabi mengatakan, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kulbuku. Yang kemudian malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi. Kadang pada keningnya berkeringat. Kemudian meskipun turunnya wahyu di musim dingin, kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Selanjutnya, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi. Tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar sebagai rupa aslinya. Teman-teman, kita lanjut ke nomor 4. Bagaimana tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar dan nuzulul Quran? Tolong jelaskan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam. Setiap muslim berlomba-lomba menunaikan ibadah demi mendapat ganjaran pahala. Di bulan Ramadan terdapat satu malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima firman Allah melalui perantara malaikat Jibril. Pada malam itu, Jibril menempatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan sebuah ayat Iqra yang berarti bacalah. Lailatul Qadar juga bermakna turunnya malaikat ke muka bumi dengan berbagai tugas untuk memberikan kedamaian, berkah, dan bimbingan ilahi. Sesungguhnya terdapat dalam surat Al-Qadar
ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk membawa segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kita lanjut yang nomor 5. Asbab an-nuzul sendiri artinya sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Tetapi apakah jika tanda sebab wahyu akan tetap turun? Jawabannya, apakah jika tanpa sebab wahyu tetap turun? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka harus benar-benar memahami definisi asbabun nuzul. Jadi pemahaman atas asbabun nuzul tidak boleh didasari oleh pemaknaannya secara bahasa, sebab turun, melainkan harus berdasarkan pada makna istilah atau terminologinya. Maka asbabun nuzul bukan sebab turunnya wahyu, akan tetapi peristiwa atau kejadian yang mengiringi turunnya wahyu, dan wahyu tersebut secara kandungannya memang memiliki keterkaitan dengan peristiwa atau kejadian tersebut. Tanpa adanya sebab sekalipun, wahyu akan tetap turun dan menjadi petunjuk kepada umat Islam Nabi SAW. Sederhananya lagi, Al-Quran itu qadim atau tidak diawali sesuatu atau sudah ada tanpa ada yang mengadakan. Sedangkan asbab atau sebab itu hadis, baru atau ada karena yang mengadakan. Maka tidak mungkin sesuatu yang hadis bisa menjadi pengganjal sesuatu yang qadim. Lanjut ke nomor 6. Mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap, serta apa saja tahapannya? Alasan Al-Quran diturunkan secara bertahap. Alasan yang pertama, untuk menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW. 2. Menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. 3. Untuk mempermudah hafalan dan pemahaman terhadap Al-Quran. 4. Menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dalam pengungkapan hukum. 5. Bukti yang pasti bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana dan maha tahu. Ada 3 tahap Al-Quran diturunkan. 1. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan dengan cara dan pada waktu yang tidak diketahui kecuali Allah sendiri. Oleh karena itu, mendapat izinnya untuk mengetahui beberapa perkara gaib. Adanya tahapan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Bahkan yang didustakan mereka itulah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. 2. Tahapan kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Kemudian tahap yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tahap yang terakhir ini, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Lanjut, yang nomor 7. Kenapa surat Makkiyah lebih cenderung pendek? Tolong jelaskan. Karena pada saat Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, kebanyakan mereka belum masuk Islam
dan banyak yang menolak ajaran Rasul. Maka dari itu suratnya pendek-pendek, biar penyampaian risalahnya secara perlahan supaya dapat diterima oleh masyarakat Mekah. Lanjut nomor 8, apa maksud dari tauqifi dan ijtihadi? Tauqi adalah penyusunan Al-Quran yang hanya berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, serta tidak ada campur tangan para sahabat. Ijtihadi adalah penyusunan Al-Quran yang didasari dari usaha pemikiran para sahabat seperti Utsman bin Affan dan kawan-kawan lainnya. Lanjut nomor 9, jelaskan perbedaan sab dan ahruf dengan qiraah sab. Arti sab'at haruf menurut ulama pendapatnya paling kuat adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna, yaitu Quraisy, Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Sedangkan qiraah sabah adalah macam cara membaca Al-Quran yang berbeda, disebut qiraat sabah karena ada 7 imam qiraat yang terkenal masyhur yang masing-masing memiliki cara bacaan tersendiri. Tiap imam qiraat memiliki doa 2 orang murid yang bertindak sebagai perawai. Perbedaan cara membaca itu sama sekali bukan dibuat-buat, baik dibuat oleh imam qiraat maupun oleh perawinya. Cara membaca tersebut merupakan ajaran Rasulullah SAW, dan memang seperti itulah Al-Quran diturunkan, bahwa yang dimaksud dengan sab'at ahruf bukanlah qiraat sab'ah. Lanjut nomor 10, apa maksud dari isti'adah dan bagaimana lafadznya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Maknanya adalah doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Lanjut yang nomor 11, sebutkan keuntungan jika kita mempelajari munasabah ayat. 1. Mengetahui persambungan hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya, yang satu dengan yang lainnya, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Al-Quran, dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemujizatannya. Karena itu, Izzuddin Abdul Salam mengatakan bahwa ilmu munasabah itu adalah ilmu yang baik sekali. Ketika menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, beliau mensyaratkan harus jatuh kepada hal-hal yang berkaitan betul-betul, baik di awal ataupun di akhirannya. Selanjutnya, yang kedua, dengan ilmu munasabah itu dapat diketahui mutu dan tingkat kebahagiaan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya dengan satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih meyakinkan kemujizatannya bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Imam Ar-Razi pada susunan dan persesuaiannya, sedangkan susunan kalimat yang paling balik atau bersastra adalah sering berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Contoh yang ketiga, dengan ilmu munasabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan sesuatu kalimat atau sesuatu ayat dengan kalimat atau ayat yang lain, sehingga sangat mempermudah pengistimbatan hukum-hukum atau isi kandungannya. Lanjut ke nomor 12, sebutkan persamaan dan perbedaan antara
tafsir, takwil, dan terjemah. Persamaan yang pertama, ketiganya menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Kedua, ketiganya sebagai sarana untuk mempermudah dan memahami dalam hal ini untuk memaknai Al-Quran. Perbedaan. 1. Tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Kedua, takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Perbedaan antara tafsir dan takwil, bahwa tafsir itu menerangkan maksud yang ada pada lafaz, sedangkan takwil itu menerangkan maksud yang ada pada maknanya. 3. Terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Nah, selesai. Ada 12 soal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen dan like.